Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, melalui mimbar yang mulia dan barakah ini, tentunya kami senantiasa mengajak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang nantinya akan membawa kita keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan salat Jumat kita, dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan, yang kita nawaitukan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah agar kita diangkat oleh Allah selaku hamba-Nya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam sahibu syafaah Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua mengharapkan, mendambakan syafaat ataupun pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan khutbah yang berjudul Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada dalam diri Rasulullah uswatun, contoh, suri tauladan yang sangat baik. Artinya di sini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama mencontoh Nabi kita, dan yang kedua kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah juga sangat mencintai kita selaku umat beliau. Ketika kita melihat sejarah bagaimana ketika beliau di kota Taif, yang saat itu beliau dalam keadaan berduka, dalam keadaan bersedih, beliau hijrah ke Taif namun beliau dihadang, beliau diusir dan dilempari oleh penduduk kaum Taif. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sayang dengan penduduk kaum Taif, dan beliau mendoakan mudah-mudahan anak cucu mereka senantiasa beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti bahwa Nabi kita mencintai umatnya yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakaratil maut, di ujung-ujung kematian beliau, namun beliau sempat memanggil ummati, ummati, ummati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin dirahmati Allah, betapa memperdulikan umatnya, betapa sayangnya dengan umatnya. Di saat sakratil maut pun beliau tetap memanggil kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tingkatkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menanamkan rasa cinta kita,
rasa peduli kita, rasa keinginan tahu kita dengan beliau akan menjadi wasilah agar kita mendapatkan syafaat ataupun pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa cinta kita bukan cuma kita ucapkan saja. Bagaimana ketika kita mengatakan amantu nabi Allah, kita beriman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama kita wajib mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang kedua, bagaimana caranya kita melaksanakan perintah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita, hendaklah kita meningkatkan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah maksum terjaga. Beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan beliau tetap meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan kita meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kata Allah kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas dalam ayat lain, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalik faulaika humul khasirun." Hai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepadaku, janganlah hartamu, janganlah keluargamu, janganlah pekerjaanmu, janganlah duniamu melalaikan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika, kata Allah, itu yang kamu lakukan, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ini artinya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menanamkan rasa cinta kita membuktikan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahablu minan nas, menjalin komunikasi yang baik kita sesama manusia. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah, kata Allah, kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu, menjalin silaturahmi sesama kita, wala tafarraqu, dan janganlah, kata Allah, kamu sekalian bercerai-berai. Artinya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti yang berikutnya kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika beliau menaungi penduduk kaum Thaif, kota Mekah, kota Madinah dengan komunitas yang sangat luar biasa, maka kita contoh beliau dengan cara menjabung silaturahmi sesama kita. Ini poin yang kedua, cara kita membuktikan kalau kita cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah tegaskan dalam hadis, man ahabba syai' fa aksara zikruhu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang senantiasa mencintai sesuatu, maka ya pasti akan senantiasa sering ataupun mengingat ataupun menyebut namanya. Artinya hadirin dirahmati Allah, ketika kita mengatakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan cara memperbanyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika kita melihat perintah Allah, ketika Allah merintahkan salat, maka Allah cukup turunkan Al-Quran, aqimis shalah, silakan dirikan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika perintah puasa, kewajibkan, kata Allah, kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Diwajibkan kamu sekalian, kata Allah, untuk melaksanakan ibadah zakat dan lain-lainnya. Namun berbeda hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah ajakan untuk melaksanakan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sangat indah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan artinya ibadah yang lain Allah merintahkan kepada kita. Namun ketika selawat kepada Nabi kita, maka Allah di sini mengajak kita, menyeru kepada kita, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan jika kamu, kata Allah, beriman kepadaku, maka buktikanlah hendaklah kamu senantiasa memperbanyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya, ketika kita membaca selawat yang paling singkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Yang pertama, Allah angkat derajat kita dengan 10 kebaikan. Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah kabulkan doa-doa kita, dan Allah akan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana indahnya membaca selawat, bagaimana keutamaan selawat, sampai malaikat Jibril pun berjanji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku berjanji kepadamu, jika ada umatmu wahai Rasulullah yang senantiasa membaca selawat kepadamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku berjanji akan aku bimbing, akan aku tuntun ia untuk menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat betapa susahnya menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, namun berkat selawat, bimbingan malaikat Jibril alaihissalam, mudah-mudahan akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail pun berjanji dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kata Nabi malaikat Mikail, aku pun berjanji kepadamu, ketika ada umatmu yang senantiasa membaca selawat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berjanji kepadamu, akan aku bimbing, akan aku bangun, akan aku bantu untuk mendapatkan minuman daripada telaga Kausar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku berjanji kepadamu, ketika ada umatmu yang senantiasa membaca selawat kepadamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tarik nyawanya dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Mudah-mudahan ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya dia akan merasakan sakit berkat syafaat selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, malaikat Israfil berjanji juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku pun berjanji, ketika ada umatmu yang senantiasa membaca selawat, maka aku akan belum bangun dari sujudku ketika ataupun sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umatmu yang senantiasa gemar membaca selawat. Artinya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan bukti kita mahabbah, cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang pertama, marilah kita tingkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita jalin silaturahmi sesama kita. Dan yang ketiga, mari kita buktikan dengan cara memperbanyak membaca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ketika semua ini kita laksanakan dengan nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi wasilah kita diakui oleh Nabi kita selaku umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumul khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal masjid. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal amrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Naqimis salat.